YouTube. Emang gimana ceritanya gitu kan? Mungkin teman-teman di sini aku lihat ada Mas yang di sini pun bawa kamera, bawa Gorilla Pop di YouTuber juga ya. Mas siapa Mas? Sorry Mas. Pedro. Mas Pedro, mantap. Jadi ini sengaja mojok di acara Bontang Smart Festival yang saya cuma datang di sesi sedang ada seminar tentang YouTube dan sosial media di Kota Bontang. Ini udah jam 2 kayaknya nih. Udah jam 2 lebih 2. Ya biasalah mengarut. Nah, jadi ini tuh kegiatannya itu kayak kerjasama dari Kominfo sama Pemkot gitu sih. Jadi ini rangkaian acaranya selama 3 hari dari 13, 14, 15 Maret. Kebetulan yang seminarnya ini adanya di rumah jabatan wali kota. Ini masih sepi, nggak tahu apakah akan menunggu narasumber atau lebih menunggu penontonnya untuk datang terlebih dahulu. Di bagian satu juga. Dan saat ini saya bekerja sebagai Business Development Manager dan juga saya seorang content creator. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang content creator, di sini ada nggak teman-teman yang sudah menjadi content creator atau berkeinginan menjadi seorang content creator? Ada? Nah, kalau ada, bolehlah sedikit. Saya mau nanya-nanya sedikit. Boleh Mas. Content creator itu apa Mas? Konten kreator itu apa? Konten kreator itu nggak tahu Mas. Makanya waktu ini saya mau belajar untuk jadi konten kreator baru tahu. Percaya? Ya, terima kasih Mas, jawabannya sangat bagus sekali. Iya benar sih. Kalau misalnya tahu konten kreator ngapain di sini ya? Ya, tapi seenggaknya mungkin ada dari Mas Mbak, adik-adik sekalian yang sedikit banyak tahu tentang konten kreator ya. Jadi konten kreator itu definisinya menurut saya pribadi itu adalah orang atau sekumpulan orang yang ingin menceritakan atau memberikan informasi kepada orang lain di mana orang itu belum tentu kita kenal melalui platform-platform atau sosial media yang ada sekarang ini. Sebenarnya sosial media itu kan banyak ya. Ada tadi kayak Mas Wicak, YouTube, terus juga ada Instagram, terus kemudian ada Twitter, Facebook, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya kebetulan bukan YouTuber, tapi pernah beberapa kali menjadi tamu lah istilahnya, guest ya, kalau guest star terlalu tinggi lah, tapi tamu di kontennya vlogger kayak misalnya Arif Muhammad sama EGN. Tapi saya lebih banyak menjadi seorang content creator, jadi kayak di balik layar lah. Jadi yang nggak terlalu sering di depan kamera gitu-gitu. Nah, saya lebih banyak di Instagram sama di podcast. Ada yang tahu podcast? Sering dengar podcast kan? Nah, di sini saya akan sedikit banyak cerita tentang menariknya Instagram dan menariknya podcast bagi kita semua. Karena mungkin mungkin ada beberapa orang yang nggak pede di depan kamera, ya nggak sih? Nggak pede di depan kamera, cuma seneng ngomong atau seneng posting dan sharing sesuatu kayak gitu-gitu. Nah, itu tipikal saya sebenarnya. Jadi saya lebih seneng di belakang layar, yang nggak terlalu kelihatan lah mukanya, tapi tetap ingin sharing, berbagi ke teman-teman lewat platform-platform yang kayak podcast gitu-gitu. Nah, podcast saya sendiri Anggaris Nando. Terus Instagram saya sendiri juga @anggarisnando. Tapi saya juga punya beberapa Instagram yang ada beberapa Instagram yang kolaborasi dengan teman-teman. Contohnya tebak-tebakin. Ada yang follow tebak-tebakin? Oh enggak ya? Ya, tebak-tebakin kayak akun raja gitu. Akun jokes komedi kayak gitu. Terus jam juga buat bisnis, jam second. Terus kemudian ada Satellite ID sama generator teknologi itu terkait milenial. Nah, saya lebih banyak di balik layar seperti itu. Nah, di sore hari yang berbahagia ini, saya ingin berbagi cerita ke teman-teman bagaimana sih
membuat suatu konten yang baik dan bisa dikatakan sukses di masyarakat luas atau di audiens kita. Nah, di sini saya akan mulai dari yang pertama. Cara yang pertama untuk membuat suatu konten yang baik. Yang pertama adalah kita harus tahu passion kita apa atau ketertarikan kita apa. Sorry Mas Wicak, saya ngambil contoh Mas Wicak ya. Karena udah bukti nyata gimana seorang YouTuber bisa dapat viewers yang banyak dan mendapatkan pendapatan di luar kantor juga yang banyak gitu kan. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita kalau bisa, sebisa mungkin itu kita harus ngikutin passion kita atau kesukaan kita. Misalnya kayak Mas Wicak hobinya adalah motor ya Mas ya. Nah, karena motor ya udah, karena beliau tahu banget motor itu seperti apa, hobinya seperti apa, nah itu pasti yang diangkat sama beliau. Nah, contohnya kayak saya di konten saya pertama terkait tentang satelit. Kenapa tentang satelit? Karena yang paling saya pahami, yang sudah bertahun-tahun saya pelajari itu adalah satelit. Nah, teman-teman juga pada saat teman-teman ingin membuat suatu konten, alangkah baiknya teman-teman bisa memulai dengan hobi teman-teman. Misalnya ada yang hobi masak kayak gitu, itu teman-teman bisa sharing di misalnya ada Cookpad kayak gitu ya, atau bisa jadi di YouTube kayak gitu. Terus ada juga yang hobi di misalnya mengajar bahasa Inggris kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh ngajarin dari hal-hal simpel, ngajarin grammar, tensesnya apa segala macam kayak gitu-gitu. Atau teman-teman punya hobi traveling. Misalnya teman-teman ingin memperlihatkan tentang botang koala gitu. Kebetulan saya baru pertama kali botang koala dan itu keren banget sih. Dan itu kayaknya itu bisa jadi konten sih. Jadi teman-teman bisa sharing nih botang koala itu. Ya, botang koala itu ada apa, menariknya apa? Karena menurut saya pribadi, saya dari Jakarta datang ke botang koala itu luar biasa. Karena bisa melihat rumah kokoh, megah, tapi di bawahnya itu kayu-kayu dan itu nggak rapat gitu. Itu gimana caranya gitu kan? Kebetulan saya nggak tahu, cuma saya tertarik. Terus juga gimana sih misalnya ada teman-teman yang tertarik di bidang perpajakan misalnya, itu gimana sih sertifikat tanahnya? Biasanya kan kalau kita di tanah kayak gini kan jelas tuh ada sertifikat atau hak guna bangunan atau hak apa segala macam. Nah, kalau di atas rumah terapung itu ada apa enggak gitu. Nah, itu bisa banget. Atau turisme yang lain kayak tadi pagi saya lihat kayaknya banyak banget orang-orang pada bawa motor trail kayak gitu. Nah, itu bisa dijadiin konten juga. Tapi ya itu balik lagi, kalau untuk yang pertama awal-awal tuh kalau bisa itu sesuaikan dengan hobi. Nah, kayak ambil step lagi Mas Wicak, hobinya motor. Sekarang tapi udah mulai shifting tuh, udah mulai bergeser, udah mulai ke properti. Karena yang sudah berkeluarga, dilihat kayaknya kok agak kurang pas nih kalau misal motor lagi. Karena kalau misal motor terus, takutnya istrinya jealous sama gimana, akhirnya berpindahlah ke situ. Cuman untuk di awal buat dapetin pengalamannya itu lebih baik ke hobi atau kesukaan kita. Terus yang kedua itu karya kita itu harus original. Original itu asli. Sebenarnya nggak harus yang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nggak apa-apa, udah pernah ada, tapi ada rumusnya, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya benar. Itu saya alami sendiri sih. Jadi saya kebetulan mencoba karena saya sebenarnya suka juga traveling dan kebetulan punya idola di YouTube vlogger kayak misalnya Wiranto Mansyah atau Amrezi gitu. Ya saya coba lihat, saya amati mereka tuh apa sih kayak gitu. Terus kemudian saya coba tiru dengan yang kemampuan saya gitu kan. Nah, paling ada sedikit modifikasi saya tambahkan apa kayak gitu. Itu suatu hal yang penting banget. Dan saya juga mau sharing. Mungkin ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman sahabatnya istri saya. Dia itu adalah makeup artist yang cukup terkenal. Tapi satu hal yang menarik dari dia, kenapa dia terkenal? Ternyata dia itu nggak malu untuk menunjukkan aslinya dia. Mohon maaf nih, jadi mukanya dia itu agak sedikit ada kayak belang-belangnya gitu loh. Jadi
agak sedikit ada yang berwarna putih dan agak sedikit gelap gitu kan. Nah tapi di YouTube-nya dia tuh bisa menginspirasi banyak orang dengan mengubah mukanya dia menjadi jauh banget berubah kayak gitu. Nah itu kan suatu hal yang sangat menginspirasi kan. Nah itu, dan itu original gitu, karena dia ingin memperlihatkan kulitnya dia, eksotisnya dia, dan mungkin bisa dikatakan kekurangannya dia menjadi suatu kelebihan yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Itu halnya kenapa sebenarnya konten kreator itu adalah orang-orang yang ingin menyampaikan informasi atau pengalamannya kepada orang lain yang mungkin nggak dikenal, yang mungkin berada di dunia mana kayak gitu. Nah itu, makanya kita harus memaintain karya kita itu original. Walaupun gak original banget, bisa diikuti dengan amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau bisa, harus ada sesuatu yang original dari kita. Kayak gitu. Terus yang ketiga, yang harus kita lakukan sebagai content creator, itu kita harus tetap update. Kita keep update. Keep update ini ada beberapa hal yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, kita harus update terhadap tren yang ada sekarang. Contohnya, misalnya sekarang tentang yang coronavirus, gitu kan, virus corona, atau kemarin yang baru-baru International Women Congress, tapi International Women's Day, gitu-gitu. Jadi, kalau misalnya kita ngikutin tren, jadi kita nggak bakal ketinggalan. Istilahnya kita masih bisa dapetin nih marketnya kita masih dapat perhatian dari audiens, calon-calon audiensnya kita, begitu. Itu dari sisi konten. Nah, kita juga harus selalu update karena kita akan menggunakan platform digital, maka kita kan pasti pakai aplikasi kan. Nah, dengan kita update teknologi, maka kita tuh tahu teknologi apa sih yang terbaru, yang biasa orang pakai. Misalnya selama ini saya selalu pakai aplikasi A, tapi butuh waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam buat edit. Ternyata ada teknologi yang lebih baru lagi yang bisa membuat proses kita itu jauh lebih cepat, gitu. Nah itu juga kita harus selalu update teknologinya, gitu. Selain itu juga kita harus lihat role model kita, istilahnya kayak saya tadi terhadap Amrezi, terus terhadap Wiradur Mansyah atau Ari Muhammad. Kita juga harus lihat mereka trennya seperti apa sih. Mungkin selama ini kita misalnya mereka followersnya sekitar 30 juta, kita hanya 30.000 gitu. 30.000, cuman dengan kita selalu melihat sesuatu yang atas dan kita selalu ingin improve, pastinya kita akan ikut naik terus. Ya. Makanya update itu juga sangat penting. Yang ketiga, yang keempat adalah multitasking. Nah, ini mungkin pertanyaannya sama kayak Mbak tadi terhadap Mas Micak ya. Kan kerja nih, kita kerja, terus gimana caranya supaya tetap bisa menghasilkan konten gitu. Nah, itu emang menjadi seorang konten kreator itu emang dituntut sangat multitasking. Jadi misalnya selama ini kita anak komunikasi misalnya ya, anak komunikasi kita cuma bisa ya kita lebih sering ke hubungan ke orang lain, ngobrol, cerita. Kita kan nggak ngerti masalah IT, masalah aplikasi segala macam. Nah, menjadi seorang content creator itu kita seenggaknya kita harus paham gimana cara menggunakan aplikasinya, gimana cara kita menggunakan misalnya Adobe Premiere kayak gitu, atau gimana cara kita menggunakan Trello di dalam membuat thumbnail supaya lebih eye catching, supaya lebih menarik. Kenapa ini sangat penting? Supaya kita nggak bergantung sama orang lain. Takutnya kalau misalnya kita bergantung sama orang lain untuk suatu hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan sendiri, itu bisa memperlama proses kita untuk membuat suatu konten, dan ujung-ujungnya males, nggak jadi kayak gitu. Makanya kita sedikit demi sedikit harus paham gimana sih cara menggunakan aplikasi. Kalau misalnya kita belum bisa, sebenarnya di YouTube tuh banyak banget tutorialnya, atau di Google juga banyak sekali tutorial gimana sih cara menggunakan aplikasi. Kalau misalnya masih bingung, ya kita bisa tanya ke teman kita yang ngerti IT, atau bisa juga kita tanya nih, banyak juga kan youtuber yang suka mengoprek teknologi. Nah itu kita bisa DM. Pokoknya seberani mungkin kayak gitu, dan selalu ingin berkembang, selalu ingin maju kayak gitu. Nah ini yang harus kita lakukan, itu multitasking. Misalnya kayak saya
Saya Senin sampai Jumat harus kantor, tetapi saya ditarget, terutama yang di akun Instagram yang tebak-tebak ini tuh minimal harus 3 hari itu minimal 1 posting. Nah itu cukup menyita waktu juga, dan dia itu harus pintar berbagi waktu. Nah, sama seperti hal yang kelima. Yang kelima ini kita harus konsisten untuk terus berkarya. Kenapa konsisten? Karena ini menunjukkan bahwa kita serius. Kita serius ini untuk menggarap kontennya kita. Nah, selama ini saya melakukan time management, mengatur waktu saya supaya misalnya di kantor juga tetap perform, tetap bagus gitu, dan konten saya juga tetap publish 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu gimana caranya memanage waktu yang sebaik-baiknya. Misalnya pas jam makan siang sambil laptopan gitu, atau pulang kantor sebelum tidur sejam 2 jam kita podcast gitu, atau kita baca-baca untuk konten untuk membuat ide-ide kita untuk podcast kita, contohnya seperti itu. Itu time management juga sangat penting. Di time management itu sendiri itu ada sekitar 6 hal yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, saya harus tahu task atau tugas saya apa. Misalnya saya ngambil tugas tentang Infinito yang tadi bisnis jam saya. Nah, dari jam itu terus kemudian saya melakukan apa sih yang harus saya lakukan, berapa jam yang harus saya publish dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Terus kemudian saya tetapkan prioritaskan. Nah, ini kalau ini related ke bisnis ya. Jadi sense bisnisnya, misalnya dari kita punya 10 produk, waktu kita terbatas, kita harus pilih mau nggak mau. Kita harus memprioritaskan mana nih 2 atau 3 yang kira-kira paling banyak diminati oleh audiens kita. Nah, itu kita harus membuat prioritas. Terus kemudian baru kita dari prioritas itu kita masuk ke project. Misalnya prioritas jam A ini mau kita apain ini. Terus jam A ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu. Kira-kira harganya berapa gitu. Nah, itu masuk ke project. Kemudian baru kita rencanakan. Kita plankan jam berapa harus launch, jam berapa kita harus edit kayak gitu. Dan yang terakhir achievement, kita harus ukur. Terutama di bisnis ya. Misalnya kita mau jualan baju, jualan tas apa segala macam, kita harus ukur achievement kita seperti apa. Atau minimal yang kayak tadi Mas Wicak lihat di YouTube-nya 90%, 95% male. Nah, itu kita harus ukur target bisnis kita siapa kayak gitu. Atau misalnya target calon customer kita siapa gitu. Jadi itu yang harus kita tetap jaga time management kita agar kita terus aktif dan produktif dalam membuat konten. Terus yang keenam itu no malas-malas club. Nah, ini PR yang luar biasa. Itulah kenapa sebenarnya saya mungkin nggak terjun ke YouTuber kayak Mas Wicak. Karena pertama mungkin malu, yang kedua ya ngerjain video lama ya Mas. Ngerjain video lama, makanya saya lebih senang itu yang kayak podcast, yang kalau podcast itu cepat. Jadi kita ngomong misalnya 30 menit, mungkin ada error 5 menit lah, tapi dalam waktu 1 jam itu kita udah selesai, udah kita bisa upload kayak gitu. Terus juga misalnya kayak Instagram, kalau kita mau posting sesuatu itu butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk edit foto, 30 menit untuk bikin caption kayak gitu. Nah, intinya kenapa sebenarnya kita harus tahu sih, kita harus ukur ketahanan kita itu seperti apa sih, kejenuhan kita itu sampai sejauh apa kayak gitu. Nah, dan kita harus tetap menjaga supaya nggak jenuh. Takutnya kalau misalnya jenuh, ujung-ujung kita males. Kalau males, ya udah nggak bakal jadi konten kreator kayak gitu. Nah, makanya no malas-malas ini poin yang sangat penting supaya kita tetap produktif dan tetap semangat dalam membuat konten dan bisa memberikan informasi dan berita-berita yang bermanfaat buat orang lain seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir word dari kata-kata dari saya. Yang konten kreator harus lakukan itu adalah repeat order, ulang terus kayak gitu. Dari mengulang kita tahu kesalahan kita apa, kita tahu kelemahan kita apa, learn from mistake. Dan tapi kita nggak boleh hanya
tahu masalah kita apa atau kelemahan kita apa, kita harus improve, kita harus perbaiki terus. Dan yang terakhir adalah insya Allah kita akan menjadi seorang konten kreator yang sukses. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.